Oke, kita ke contoh selanjutnya ya. Di sini ada contoh kalau kita punya fx seperti ini, dia didefinisikan nilainya 3 untuk x-nya di selang 0,5 kecuali di titik 0, 1, 2, 3, 4, 5. Dan dia nilainya 0 di titik-titik 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau digambarkan seperti ini ya. Oke, kita akan menunjukkan bahwa fungsi fx di sini dia terintegralkan Riemann. Nah, yang kedua, ini terinspirasi dari latihan di Bartel. Latihan nomor 6 ya, nomor 6 bagian 2. Gimana sih, Bu? Kalau misalkan dia ada titik pencilannya di sini di X3, kalau saya gambarkan seperti ini. Berarti dia di 1 sampai 5. Ini 1, ini 5, ini 3 gitu ya. Lalu dia di 1 sampai 3. 1 sampai 3 gini. Oke. 1 sampai 3 nilainya 2. Ini bolong gitu ya. Terus di 3 nilainya 4, ini 2, 3, 4, nilainya 4 berarti di sini. Oke. Lalu di 3 sampai 5 nilainya 3. Seperti ini. Nah, bagaimana menunjukkan fungsi seperti ini terintegralkan Riemann? Oke, kita coba yang pertama dulu ya. Oke, yang pertama dulu. Oke, di sini saya akan mencoba membagi dua partisi. Seperti yang sebelumnya kan kita partisinya kita ngambil satu partisi P dot biasa. Tapi di P dot itu dia ada subset partisinya P1 dot dan P2 dot. Nah, itu seperti apa pendefinisiannya? Di sini saya langsung saja ke penulisan formal. Nanti tentang deltanya berapa kita tulis terakhir ya. Jadi langsung saja kita ambil sembarang epsilon lebih besar daripada 0, lalu terdapat delta. Nah, ini deltanya berapa epsilon nanti kita isi kemudian. Ini saya kosongin dulu. Dia lebih besar daripada 0. Terus kita ambil sembarang P dot. Sembarang ya kan? P dot dia partisi bertanda di 0,5 ya. Partisi bertanda di selang 0,5. Oke, dengan jangan lupa normnya, norm P dot dia kurang dari delta. Gitu ya. Lalu selanjutnya, lalu saya kan ingin menunjukkan bahwa si SF P dot ini dikurangi L. Nah, L-nya berapa? Nah, sekarang kita cari dulu L-nya. Nah, L-nya kemungkinan berapa? Di sini kita bisa memperkirakan ini adalah 3. Oke, di sini 0. Berarti kalau kita bikin sesuatu di sini selalu dikalikan 0. Berarti untuk sementara saya duga gitu ya. Atau tidak usah duga lah, kita integralkan saja misalkan ya. Berarti di sini adalah berapa? 3x berarti 15 ya. Nah, kemungkinan integral f05 fx dx dia adalah 15. Oke. Nah, sekarang berarti selanjutnya yang ingin kita buktikan adalah akan dibuktikan bahwa SFP di sini akan dibuktikan SFP dot min 15 dia kurang dari epsilon. Ini yang akan kita buktikan. Sekarang kita definisikan partisinya dulu. Definisikan P0 dot dia adalah subset dari P dot, oke, dengan tanda dengan tagnya di himpunan A. Himpunan A itu 0, 1, 2, 3, 4, 5.
Lalu selanjutnya kita definisikan P1 dot subset dari P dot dengan tanda di 05 kecuali A ya. Kecuali A. Nah, di sini kita akan menentukan menentukan batas dari SFP dot dan SFP 0 dot dan SFP 1 dot. Nanti si ini itu dia penjumlahan dari SFP 0 dot dan SFP 1 dot. Oke, lalu selanjutnya perhatikan bahwa karena kan anggota A kan ada 6 ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan 2 titiknya 0 dan 5 dia adalah titik ujung dari interval 0,5 kan, karena kita didefinisikan dalam selang 0,5 dia adalah 2 karena 2 dari 6 titik di A adalah titik ujung interval oke, maka paling banyak ada 10 subinterval yang memuat tanda yang subinterval P dot subinterval di P dot yang memuat tanda di A. Nah, maksudnya seperti apa? Oke, ini bukan bagian dari penulisan formal verb, nanti akan saya hapus. Maksudnya seperti ini. Ini kan kita punya selang dari 0, ini 0, 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Nah, karena boleh 2 subinterval memuat titik yang sama, jadi dalam kasus terekstrimnya si ini 1, 2, 3, 4 di sini dia termuat dalam 2 subinterval yang berbeda. Jadi nanti di sini ada subinterval seperti ini. Nah, dia tetap memuat, misalkan seperti dia memuat angka 1 sebagai tandanya secara bersamaan di subinterval ini maupun subinterval ini. Termasuk di 2 juga gitu ya. Jadi si yang di tengah ini bisa termuat 2 kali di dalam 2 subinterval yang berbeda. 1, 2, 3, 4 juga sampai sini bisa termuat di 2 subinterval yang berbeda. Sedangkan 0 ini hanya termuat di 1 subinterval, karena mau nggak mau pasti subintervalnya seperti ini, 0, lalu seperti ini gitu ya, 0-nya sebagai titik ujung sebelah kiri subintervalnya. Oke, berarti ini hanya satu subinterval yang memuat 0, ini ada 2 maksimal, boleh di 1 juga boleh, tapi maksimal 2 subinterval memuat 1, 2 subinterval memuat 2, 2 subinterval memuat 3, 4, dan ini berarti maksimal ada 10, 1 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 1 ada 10, berarti paling banyak ada 10 subinterval di P dot yang memuat tanda dia, gitu ya. Ngerti ya kenapa 10 subinterval di P dot yang memuat tanda dia. Nah, berarti dengan kata lain, kalau kita punya S, tadi apa yang tanda itu P1 ya, SFP1 dot ini kan dia sama dengan sigma, apa itu? I dari 1 sampai N. Nah, di sini TI-nya anggota A gitu ya. Oke, di sini berarti F TI kali XI min 1. Nah, FTI-nya di sini berapa? FTI-nya ada 0 ya. Di sini FTI-nya 0, berarti
kita langsung ini adalah 0 dikali TIA N, ini 0 dikali, berarti ini sama dengan 0 ya, 0 dikali berapapun sama dengan 0. Oke, nah sekarang sedangkan S F, P0 dot, dia akan sama dengan ini, sama dengan 1N dengan TI nya dia bukan di A ya, FTI, oke, FTI XI min 1. Oke, di sini dia ada 3 ya, dan 1N TI ini 3 dikali XI min 1, dia sama dengan 3 dikali sigma I sama dengan 1. Nah, disinilah karena di sini 0, jadi dia si 10 subinterval ini tidak memberikan dampak apa-apa di sini, tapi dia juga bisa memberikan dampak di SF P0 di sini. Nah, bagaimana dia memberikan dampaknya? Kita lihat bahwa panjang interval ini kan, ini XI kalau tanpa TI anggota A, I sama dengan 1 sampai N itu adalah panjang interval dari 0 sampai 5 kan, ini adalah B min A, berarti 5 min 0. Nah, tapi dia memuat TI bukan sama dengan A. Nah, kita tahu bahwa ini berarti karena subinterval ini I sama dengan 1 sampai N, dia XI min 1, dia sama dengan 5 ya, karena 5 dikurangi 0 ini adalah panjang subinterval, maka sigma I sama dengan 1, TI bukan anggota A, N ini XI min 1, dia lebih besar dari Oke, sebelum kesini jangan yang bukan dulu ya, yang anggota dulu. Dan ini ya, sama dengan 1, TI anggota A dulu, N dia XI min 1, dia kurang dari 10 delta. Nah, kenapa? Nah, ini yang tagnya, yang tandanya ada di A. Kenapa ini kurang dari 10 delta? Karena asumsinya maksimal ada 10 subinterval. Nah, maksimal dari kan 10 subinterval. Maksimal dari panjang subinterval adalah delta ya kan? Tadi adalah kita tahu norm dari partisi P dot itu dia kurang dari delta. Itu kan adalah panjang subinterval terbesar di P dot. Oke. Nah, sekarang ini adalah subinterval yang memiliki tanda di A. Dia pasti kurang dari 10 delta karena dia paling panjangnya adalah, kita asumsikan paling panjangnya adalah semua dari subinterval itu adalah panjangnya delta ya. Jadi kurang dari 10 delta. Nah, karena dua ini 5, ini 10 delta, maka ini I sama dengan 1, TI yang bukan anggota A, ini bukan ya, bukan, ini N XI min 1, dia lebih besar dari 5 min 10 delta gitu. Nah, karena keseluruhan adalah 5, lalu yang mempunyai tanda di A adalah 10, lebih kurang dari 10 delta, maka ini pasti lebih besar daripada 5 dikurangi 10 delta. Nah, ini adalah ini ya, sama ya. Oke, berarti dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa ini adalah 3 lebih besar daripada 3 dikali 10 delta. Tapi nanti saja kita tuliskan di slide selanjutnya. Oke. Nah, dari sini berarti maka ini yang ingin kita tunjukkan, F
P dot dikurangi 15, dia sama dengan SF P0 dot ditambah SF P1 dot Oke. Nah, ini adalah dikurangi 15. Oke, lalu dari sini berarti dia sama dengan sigma I sama dengan 1N 3. Tadi 3 dikali ya. Langsung saja karena kita sudah selesai ini depan. 3 dikali sigma XI min XI min 1 min 1 I-nya dari 1, TIA bukan anggota A, N ditambah 0 dikurangi 15. Oke, nah ini dia sama dengan, karena ini dimutlak saya boleh membalik ini ya, min 3 min XI min 1 ini sama dengan 1, TI bukan anggota A, N. Nah ini berarti dia kurang dari 15 dikurangi 10 kurangi 5 min 10 delta ya, karena tadi kita tahu bahwa ini dia lebih besar lebih besar dari 5 min 10 delta, karena ini minus dibalik ke belakang berarti ini lebih besar dari 3 dikali 5 min 10 delta gitu ya. Oke. Ini sama dengan berapa? Berarti sama dengan ini 15 berarti 30 delta ya. Nah, ini dia sama dengan epsilon. Jadi nanti delta yang di depan kita akan tulis dia menjadi deltanya adalah epsilon, berarti nanti delta di depan berarti delta sama dengan epsilon per 30 gitu ya. Nanti saya akan tuliskan di depan dengan tanda merah, artinya itu dikerjakan kemudian. Nah, dari sini berarti ini terbukti apa nih? Berarti terbukti F dia terintegralkan Riemann di selang 0,5. Oke, ini contoh pertama. Oke, selanjutnya kita akan kerjakan contoh yang ini nomor 5 ini ya. Contoh yang nomor 5. Nah, di sini kita akan membagi menjadi 3 partisi. Kalau sebelumnya tidak ada nilai pencilan seperti ini di 4 X sama dengan 3, sekarang kita tambahkan nilai pencilan di X sama dengan 3 di sini ya. Oke. Nah, bagaimana mengerjakannya? Berarti kita akan bagi ini coret-coretannya dulu. Kita akan bagi menjadi 3 partisi. Pertama, partisi 1, P0 delta, dia adalah yang tandanya di 1, 1,3 gitu ya. Di 1,3 ini dia tidak memuat di sini. Oke. Yang P1 delta dia tandanya di 3 ya. Yang tandanya adalah 3, dan P3 delta dia tandanya di 3,5. Oke, ini P3 P2. Oke, saya membagi menjadi 3 partisi. Nah, ini cara pengerjaan partisinya sama seperti sebelumnya. Di P0 kita tahu kita akan memperhatikan titik ini. Kita akan memperhatikan titik ini kan gini kan. Oke. Nah, saya akan memperhatikan titik 3 di sini. Sini ya, di titik 3. Nah, berarti si P0 ini sama seperti yang sebelumnya ya. P0 berarti dia ini kita harus 1,3 ini dia kurang dari
Jadi kita harus perhatikan 3 di sini berarti jadi 3 min delta di sini gitu ya. Sini 3 plus delta. Berarti 1 3 ini dia subset dari 1 plus 3 delta. Oke, lalu dia superset dari 1 min 3 min delta gitu ya. Oke, lalu selanjutnya adalah P3 kita lewat dulu P2 nya. Langsung ke P2 kita lewat dulu P1 nya. Ini berarti dia 35 dia subset dari apa nih, 3 min delta, 5 dia superset dari 3 plus delta, 5. Nah, yang atas ini berarti dia masuknya 1 3 ini kan untuk SFP1 ya. Berarti SF P0, sorry saya ketukar-tukar. P0 dia kurang dari ininya 2 kan, 2 ya. 2 dikali 3 plus delta min 1 berarti 3 plus delta min 1. Berarti ini sama dengan, nah ini dia sama dengan berapa? 3 min 1 berarti 2 ya. 2 plus delta berarti 4 plus 2 delta gitu ya. Nah yang ini dia kurang dari apa nih? 2 dikali 3 min delta min 1 berarti ini sama dengan 4 min 2 delta gitu ya. Nah selanjutnya ini untuk SFP2 delta ini berarti dia nilainya 3 ya. 3 dikali 5 min 3 min delta berarti ini sama dengan 3 min delta 2 berarti 6 min 3 plus 3 delta. Yang ini dia jadi 3 dikali 5 min 3 plus delta dia sama dengan, dia berarti kurang dari 6 min 3 delta gitu ya. Nah sekarang adalah kita sudah dapat ini, kita sudah dapat ini. Nah sekarang adalah di P1 delta yang tandanya adalah 3. Nah seperti saya yang sebutkan tadi, karena dia satu titik di sini berarti hanya maksimal 2 subinterval di P dot yang memuat 3 karena ya kan dia termuat di ini kan kita punya 3 berarti ada ini 3 ya. Berarti maksimal ada 2 subinterval yang ini misalkan dia yang tandanya adalah 3 yaitu yang ke kiri dan ke kanan. Boleh satu subinterval seperti ini. Boleh juga tapi maksimal ada 2 subinterval yang memuat 3. Nah, sekarang untuk P1 ya. Sekarang untuk P1 dot. Nah, karena paling banyak 2 subinterval. Paling banyak 2 subinterval yang memuat titik 3. Titik 3 maka apa? Maka seperti yang tadi. Oke, saya teruskan ke slide selanjutnya saja. Maka sigma I sama dengan 1 N oke, dengan TI sama dengan 3 gitu ya. Ini TI sama dengan 3 XI min 1 dia kurang dari 2 delta. Kalau tadi kan kurang dari 10 delta ya untuk yang TI anggota. Nah di sini karena hanya ada TI-nya sama dengan 3 berarti dia kurang dari 2 delta. Oke, selanjutnya adalah berarti nanti selanjutnya adalah kita tahu bahwa si SFP
P dot ini dia sama dengan SFP0 dot ditambah SFP1 dot ditambah SFP2 dot gitu ya. Nanti kita tinggal mengurangkan kita tinggal menjumlahkan ini dan kita dapatkan deltanya. Nah, langsung saja kita ke penulisan formalnya, atau mau di sini saja. Di sini saja saya coret-coretan dulu ya, coret-coretan dulu. Saya coret-coretan dulu, nanti saya tulis formalnya. Ini ya. Ini yang ingin kita tunjukkan, dia kurang dari 10. Nah, kenapa kurang dari 10? Kita lihat aja tadi ya. Coba saya gambarkan lagi. Kan gambarnya seperti ini. Seperti ini titik. Oke, ini saya gambarkan. Ini 1, ini 3, ini 5. Nah, kalau saya bikin kayak kalau saya cari luas daerah di bawah kurva seperti ini, maka dia jadi seperti ini. Nah, yang di titik ini dia sebenarnya kan dia nggak punya lebar ya, nggak punya lebar, jadi nilainya adalah di sini nilainya adalah 0. Walaupun kalau saya tarik garis ke sini, misalkan garis ke sini gitu ya, ini kan nggak punya lebar, jadi nilainya 0. Berarti di sini apa? Ini kan 2, ini 3, ini 4. Berarti di sini 1, 3, 2 kali 2, ini lebarnya 2, ini 2, berarti dia luasnya 4 di sini. Yang ini adalah lebarnya 2, ininya 3, luasnya 6. Oke, berarti luas areanya adalah 10. Berarti di sini dia sama dengan SFP0 dot ditambah SFP1 dot tambah SFP2 dot. Nah, ini kurang 10 dikurangi 10, dia kurang dari apa tadi? Kurang dari 4 plus 2 delta. Oke, yang SP1 dia kurang dari 2 delta. Nah, ingat yang kurang dari 2 deltanya adalah apanya? Yang kurang dari 2 deltanya apanya? Ini ya, yang di atas. Nah, yang kurang dari 2 delta adalah ininya, sedangkan SFP1 dia apa? Sigma nilainya berapa? 4 dikali XI min 1. Ya kan, karena FTI-nya 4 ya. I sama dengan 1N, TI-nya sama dengan 3. Ini dia kurang dari 6 plus 3 delta min 10. Oke, ini 4-nya dikeluarkan. Dia jadi 4 plus 2 delta plus 4 sigma ini XI min 1, I sama dengan 1, TI-nya sama dengan 3, ini N plus ini 6 3 delta min 10. Oke. Nah, dari sini berarti kita dapat si ininya adalah lebih kurang dari 2 delta. Berarti di sini -4 plus 2 delta plus 4 kali 2 delta, langsung aja 8 delta. 8 delta. Di sini plus 6 plus 3 delta min 10. Berarti dia sama dengan 4 tambah 6, 10 kurang 10 habis. 2 delta tambah 8 delta, dia adalah 10 delta tambah 3 delta, berarti 13 delta. Berarti epsilon. Berarti deltanya apa? Deltanya adalah epsilon per 13. Oke, sekarang kita tulis rapihnya ya. Ini coret-coretannya saja. Kita tulis rapihnya, berarti formal proof berarti apa? Ambil sembarang epsilon. Ini kebalik. Ambil sembarang epsilon lebih besar daripada 0, maka terdapat delta sama dengan epsilon per 13. Lalu ambil sembarang
partisi bertanda P dot di selang 15. Oke, dengan normnya P dot dia kurang dari delta. Oke, definisikan P0 dot adalah apa? Subset dari P dot dengan tanda di 1,3, lalu P1 dot adalah subset dari P dot dengan tanda di 3, lalu P2 dot adalah subset dari P dot dengan tanda di 3,5 gitu ya. Lalu selanjutnya adalah karena 1 min 3 min delta dia subset dari 1,3, lalu dia superset daripada 1,3 plus delta, maka SFP P0 dot dia kurang dari 4 plus 2 delta, kurang dari berapa? 4 min 2 delta. Oke. Dan apa ini? 3 plus delta, 5 subset dari 3,5 interval subset dari 3 min delta, 5, maka SFP2 dot dia kurang dari 6 plus 3 delta, 6 min 3 delta gitu ya. Lalu selanjutnya karena paling banyak 2 subinterval di P dot yang memuat 3 sebagai tanda, maka sigma I1 N TI sama dengan 3, XI min 1 dia kurang dari 2 delta, maka SFP1 dot sama dengan ini tadi 3 ya, XI min 1, I sama dengan 1, N TI sama dengan 3. Oke, dia kurang dari 6 delta gitu. Oke, ngerti ya? Oh, ini 4, sorry, ini 4. Dia kurang dari 8 delta. Oke. Lalu sehingga SFP dot dikurangi 10 dia sama dengan SFP0 dot ditambah SFP1 dot ditambah
F P2 dot kurang 10, berarti dia kurang dari 4 plus 2 delta ditambah 8 delta plus 6 plus 3 delta gitu ya, dikurangi 10. Ini berarti sama dengan 13 delta sama dengan epsilon. Dari sini berarti terbukti F dia terintegralkan Riemann di selang 1,5. Oke, gitu ya penulisan formalnya mungkin seperti ini. Ini kurang dari 13 delta, dia sama dengan epsilon. Oke, semoga paham.